Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Nabila dengan NIM 22482087 akan menceritakan tentang tugas teknologi bahan alam. Itu tentang ekstrak minyak sirih. Definisinya yaitu minyak sirih adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini juga disebut dengan minyak menguap atau minyak eteris. Ciri utamanya itu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruangan, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya yaitu minyak sirih yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak sirih. Metodenya itu terdiri dari metode destilasi. Tahapannya itu persiapan, pemanasan, terus juga pemisahan. Kelemahannya itu senyawa rusak karena panas, terus kelebihannya itu teknologi sederhana dan waktu cepat. Yang kedua itu metode press. Tahapannya itu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya itu waktu lebih lama, kelebihannya itu teknologi sederhana. Metode pelarut organik. Tahapan itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, teknologi mahal, terus juga kelebihannya itu waktu cepat. Terus ada juga metode enfluorasi. Itu tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu waktu lebih lama, kelebihan itu teknologi sederhana. Terakhir yaitu metode lemak panas. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemanasan. Kelemahannya itu persiapan lebih sulit, waktu lama, dan kelebihannya itu teknologi sederhana. Vaksinasi. Definisinya, vaksinasi berasal dari kata function atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan secara mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan kesatuan menjadi beberapa bagian, atau lebih mudahnya dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuannya yaitu mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua itu melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Ekstraksi cair yaitu satu peningkatan polaritas, kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Kromatografi. Berikut adalah gambar, yaitu pertama ada fase gerak yaitu dan fase diam juga, mekanismenya dan nama metodenya. Kromatografi lapis tipis itu KLT, prinsipnya kerjanya itu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca. Fase diam yaitu zat padat atau silika atau alumina. Fase gerak yaitu cairan. Fase diam atau absorben yaitu merupakan fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai itu silika gel atau alumina atau tanah diatomea. Ukuran partikelnya yaitu 0,1 sampai 40 mikrometer. Fase gerak atau eluen itu punya kemudahan tinggi, digunakan maksimal 2 sampai 3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak pada antara 0,2 sampai 0,8. Penggunaannya yaitu pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran. Kedua yaitu untuk menentukan kondisi pencampuran dari kromatografi kolom. Ketiga itu untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi. Cara kerjanya itu penjenuhan fase gerak di chamber 1 jam dari suhu 20 sampai 25 Celcius. Yang kedua itu penyiapan lempeng dan penotolan. Itu jarak antara bercak 1,5 cm dan garis tepinya di samping dan bawah 2 cm. Masukkan lempeng ke chamber. Setelah itu fase gerak mencapai tanda atau angkat keringkan dan ditampakkan sesuai monografi. Berikut adalah gambar visualisasi noda dan itu juga nilai RF. Isolasi komponen campuran itu satu bercak disedot dengan vakum lalu disaring. Yang kedua yaitu dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas siliter. Selanjutnya itu ada analisa kuantitatif yaitu grafik log konser, yaitu konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Kelebihannya yaitu waktu relatif cepat 15-60 menit, kedua simpel, terus juga kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Pemurnian, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang dibutuhkan. Prinsipnya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampuran. Yang ketiga itu tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah dicemar oleh zat-zat lain. Tingkat kemurniannya itu 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahannya itu secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia itu satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Ketiga itu cara atau teknik pemisahan. Yaitu campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Rekristalisasi. Definisinya itu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Temperatur dan pelarut yang digunakan yaitu harus diperhatikan dalam memilih pelarut. Pertama, pelarut yang bereaksi dengan zat yang akan digunakan. Yang kedua itu pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak
melarutkan zat pencemarnya. Hal dan fungsinya itu seperti ini. Terus kekurangannya metode reaktasi ini yaitu larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Kedua, itu tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Selanjutnya itu dekantasi. Definisinya itu proses pemisahan campuran dan berdasarkan penuangan, sedimentasi langsung atau pemindahan pada wadah lain. Proses kerjanya yaitu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Terus temperatur dan pelarut yang digunakan yaitu dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling bercampur. Dan fungsinya itu beker gelas berfungsi untuk menampung larutan yang akan didekantasi dan hasil dekantasi. Batang pengaduk yaitu berfungsi untuk membantu proses penuangan. Kelebihannya yaitu desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kekurangannya itu hanya dapat memisahkan tidak tercampur campuran yang mirip. Terus perlu pelakuan lain terlebih dahulu untuk campuran yang sulit diendapkan atau dipisahkan seperti sentrifugasi. Sublimasi, definisinya itu proses di mana suatu senyawa mengalami dari suatu konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Temperaturnya itu sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Pada fungsinya itu kapas berfungsi untuk penguapan, tidak ada uap yang keluar bebas. Kesaring digunakan agar uap keluar dari cawan penguapnya. Cawan penguap itu untuk menguapkan cairan pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Kaki 3 dan kasa untuk menaruh cawan penguap di saat akan dipanaskan langsung di sapi. Bunsen itu untuk memanaskan zat. Corong itu menutupi cawan penguap dan penyaring uap serta berbagai tempat melekatnya. Kelebihannya itu digunakan untuk memisahkan senyawa padat tempat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Kekurangannya itu hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap itu senyawa organik padat. Komputasi bahan alam. Definisinya yaitu komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Berikut adalah gambar-gambarnya. Berikut adalah gambar penemuan obat baru, dan juga berikut adalah gambar database tanaman. Dan ini juga gambar prediksi farmakologi obat, dan terakhir yaitu gambar molecular docking. Sekian sesi saya, terima kasih.